Masih bersama Komisioner Kompolnas, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Puji Hartanto dan juga Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia MTI Ellen Tangkudung. Sebelum saya ke Pak Puji, saya berikan kesempatan kepada Bu Ellen. Bu Ellen, ada banyak plat nomor, ya tadi kita udah bicara dinas, sekarang plat nomor RF atau rahasia fasilitas. Ada banyak kemudian dari instansi yang menunjukkan huruf ketiga di belakangnya, entah itu P, Papa, atau D, Delta, atau U, Ultra, atau L, 5 misalnya, dan lain sebagainya. S juga ada, Sierra. Meskipun saya juga tahu bahwa Anda paham ada kode-kode khusus, ada yang memang asli dalam tanda kutip, ada yang palsu dalam tanda kutip, meskipun RFP, RFD, RFU, RFL, tapi sesungguhnya dia bukan. Tidak tahu bisa mendapatkan dan lain sebagainya. Apa komentar Anda, Bu Ellen? Yang jelas kalau palsu ya pelanggaran ya pasti ya. Itu asli, tapi kemudian bukan menunjukkan identitas bahwa yang bersangkutan adalah dari instansi tersebut. Oh iya, itu yang sulit ya kalau misalnya nomor-nomor itu digunakan oleh yang bukan berhak. Itu memang sulit, artinya palsu itu adalah ya pasti itu pelanggaran pasti kalau menurut saya ya. Walaupun itu katanya asli tapi tidak digunakan oleh yang sebenarnya. Dan kalau itu sudah ada aturannya, harusnya memang saya kembali lagi harus sesuai aturan. Dan saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Puji, ketika itu nomor platnya hitam, mau RFS, RFU, RFP, RF apapun, itu di mata hukum harusnya sama. Bahkan plat dinas sekalipun? Harusnya sama, ya. Bahkan plat dinas sekalipun, kecuali ada undang-undang yang mengatur atau ada aturan yang mengaturnya? Oh iya, betul. Jadi kalau soal ganjil genap, harusnya ikut ganjil genap, ada verboden juga nggak boleh melanggar lah. Karena aturan itu dikhususkan atau bukan khususkan, ditujukan untuk semua masyarakat yang menggunakan lalu lintas gitu. Hanya kecualinya kan hanya ambulan, pemadam kebakaran. Nah, ada sih yang khusus-khusus ya, atau VVIP yang lain lagi ya, RI 1, 2 dan seterusnya gitu. Tapi kalau menggunakan nomor plat hitam dan nomor dinas lainnya harusnya di mata hukum sama. Gitu. Saya ke Pak Puji. Pak Puji, Ya. saya mengatakan dalam tanda kutip ya, karena memang platnya asli, tapi bukan menunjukkan atau mengindikasikan pejabat yang bersangkutan. Misalnya RFS, RFP dan seterusnya. Tapi angka depannya 4 angka depannya 2 atau 3 angka. Itu adalah plat nomor yang asli, tapi bukan mengindikasikan yang bersangkutan adalah pejabat. Benar demikian, Pak Puji? Ya itu kan mestinya bisa juga diawasi ya. Harusnya nggak boleh Pak itu Pak? Dilakukan. Yang jelas kalau itu dia melanggar, tidak sesuai dengan kan polisi sudah tahu bahwa itu tidak sesuai dengan aturan. Itu bisa dilakukan penindakan. Oke, ya. Tapi kan begini Pak, permasalahannya orang kan taunya RFP, RFD, RFU, RFL, RFS itu adalah pejabat dan lain sebagainya ya. Terkait dengan instansi pemerintah. Ya. Padahal ada yang bukan, di antara tadi 3 angka atau 4 angka yang diawali dengan angka 2. Apakah itu kemudian tetap akan dilanjutkan atau itu dalam tanda kutip menyesatkan? Ya, tadi saya katakan bahwa polisi tahu bahwa itu adalah bukan nomor polisi yang sebenarnya yang diatur ya secara khusus. Ya, itu berarti boleh dikatakan notabene palsu, dia harus ditindak. 1, itu udah biasa kelihatan. Yang kedua, yang mungkin agak rancu biasanya pemakainya, penggunanya, ya kan? Apakah itu memang pejabat atau mungkin rekanan dan sebagainya. Inilah yang jadi kemudian keraguan-raguan, kekhawatiran daripada masyarakat. Masyarakat bertanya, benar nggak sih ini pejabat? Kan gitu. Nah, kira-kira itu yang menjadi komentar di masyarakat yang juga saya selaku di anggota Kompolnas sekarang mendapatkan banyak sekali ya komplain terhadap itu. Belum lagi dengan menggunakan apakah itu asli SNK khususnya atau TNKB-nya asli atau khusus atau tidak, tapi sudah menggunakan rotator, menggunakan strobo, ya, sirine dan sebagainya. Ini sangat mengganggu, sangat mengganggu. Dan perlu catatan, kalau saya pada saat kemudian di belakangnya itu saya menggunakan plat nomor dinas polisi dan tidak menggunakan plat dinas polisi atau pribadi, di belakang ada yang menggunakan strobo, kemudian ada sirine, saya halang-halangi. Bukan karena saya polisi. Malah Bapak halang-halangi? Ya, tapi kalau masyarakat juga melihat itu sekarang. Tapi kan Bapak plat nomornya plat nomor RFP mungkin atau plat dinas polisi?
itu tidak boleh, itu tidak Bukan, boleh. Bapak menggunakan itu, artinya orang yang Bapak halangi juga akan berpikir 2 kali. Tapi kalau Bapak menggunakan Ya. plat sipil yang tidak mengandung plat nomor dewa tadi, apakah Bapak juga melakukan hal yang sama? Ya, jadi begini. Jadi peruntukan untuk sirine, strobo, ya katakanlah itu lampu strobo, ya kemudian sirine itu kan ada peruntukannya, Ya. ya untuk kendaraan yang sifatnya itu dinas, ya oleh Polri, ya kemudian kendaraan ambulan, kemudian pemadam kebakaran, kendaraan untuk pemeliharaan itu Ya. ada aturan semua, warna kuning, warna merah, warna biru diatur semua. Nah, bagi kendaraan yang menggunakan STNK khusus atau TNK khusus, saya katakan, itu sama sekali tidak boleh. Tidak ada aturannya plat nomor hitam itu menggunakan sirine. Walaupun RF ya Pak? Walaupun RFE. Makanya saya katakan tadi. Dan sekarang saya menghimbau, ya, apabila itu ada bunyi-bunyi hal itu dan dia tidak menggunakan plat nomor dinas, bisa masyarakat untuk ikut menghalangi, bukan memberikan jalan. Ini kan bahwa Nanti jadi gesekan Pak. Tapi gimana, adakah kemudian yang bisa dilakukan Pak ketika itu ditemukan di lapangan? Terakhir Pak, mungkin ke Pak. Ya, edukasinya berarti kita sekarang sudah tahu masyarakat bahwa itu tidak sesuai ketentuan. Ya kita coba menghambat, bukan memberikan sesuatu. Ada ketakutan. Katakanlah misalnya bisa difoto atau divideokan, kirim ke Kompolnas. Nah, kedua itu alternatif kedua, Pak nanti tahu-tahu itu memang betul polisi mau itu tadi, tidak ada masalah. Dia kan tahu aturan, berarti dia tidak akan juga berani mengotot gitu. Nah, yang kedua caranya tadi betul, saya setuju. Difoto, kirimkan ke Dirlantas atau Polri yang kira-kira. Oke. Ada Twitter dan lain sebagainya bisa dikirimkan karena sudah terbuka ya, TMC Polda Metro Jaya untuk Polda Metro Jaya misalnya atau di Polda yang lain. Ya, catatan bagi saya ini adalah hal yang positif, yang bagus yang kita temui dan harapan ke depan itu tidak ada lagi. Sehingga polisi jangan gamang, jangan takut untuk menindak hal gitu. Nah, masyarakat saya ajak juga, mari kita sama-sama membantu ya menertibkan hal itu. Jangan justru malah dia tahu tapi melanggar. Oke. Itu aja. Petugas tegas, masyarakat tahu hukum. Terakhir, Bu Ellen, apa yang bisa disampaikan dari sini? Ya kalau saya juga sahabat, tapi saya nggak berani kalau menghalang-halangi. Saya masyarakat sipil biasa, tapi saya tidak kasih jalan. Itu saja. Gimana, Kalau Bu? ambulan, saya minta langsung ke pinggir kita. Ya, Langsung beri betul. jalan. Tapi kalau itu, saya nggak kasih jalan. Maksudnya tidak dihalangi, tapi tidak juga memberi jalan gitu. Ya. Betul. Dan memang ini paling menyebalkan. Ya. Kalau ada strobo, ada sirene, dan ternyata ketika saya tengok ke belakang, dan itu bukan ambulans. Betul. atau Kecuali bukan petugas yang membuka jalan Bu ya, kebakaran. resmi ya, petugas misalnya polisi Oh ya, atau kalau polisi ada militer. pengawalannya, Kecuali pengawalnya kan ada mobilnya, ada motornya yang jelas Ya. gitu. Kalau ini Ada kadang pengawalnya. sendirian, dia menggunakan plat RF, lalu kemudian minta jalan dan sebagainya. Iya, itu juga mesti disosialisasikan ke masyarakat deh. Saya setuju sekali. Oke. Dan saya salut untuk hari ini, di mana tadi ada berita bahwa ada banyak ratusan yang ditilang. Nah itu harus berani dan jangan sekali-sekali gitu. Harus terus-menerus. Masyarakat juga bisa berperan dengan memberikan informasi, Ya. beberapa foto dan sebagainya gitu. Itu mestinya. Tapi kalau foto kan belakangan datangnya. Masalahnya menyebalkannya di jalannya itu. Iya, Jadi, baik. Meskipun sekarang sudah apa- banyak teknologi, ada spion atau mobil yang kemudian sudah terekam kamera di situ dan itu kemudian bisa digunakan. Baik, iya. Oke. Jadi penegakan hukum itu harus terus-menerus. Iya. Saya mendukung itu. Baik. Terima kasih Bu Ellen Tangkudung dari Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia dan juga Inspektur Jenderal sama-sama. Polisi Puji Hartanto, Kepala Korlantas Polri 2012-2014 yang kini kemudian menjabat sebagai Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas. Terima kasih Pak Puji, terima kasih Bu Ellen. Sehat selalu, selamat malam.